Selamat datang di Gelap Bersama Eki. Malam ini saya akan membawa kalian masuk ke dalam kisah kelam tentang ketamakan dan perjanjian terkutuk. Kisah ini datang dari pelosok desa terpencil di Jawa, di mana seorang lelaki bernama Suro memilih jalan pintas menuju kekayaan dan kehancuran. Ini adalah cerita pesugihan Wayang Suro. Suro adalah lelaki sederhana. Hidupnya di sebuah desa di kaki Gunung Lawu hanya diisi kerja keras sebagai petani, menggarap sawah dan ladang kecilnya. Ia memiliki seorang istri, Lastri, dan anak laki-laki semata wayangnya, Damar, yang baru berumur 7 tahun. Rumah mereka reyot, dindingnya anyaman bambu, dan gentingnya sering bocor bila hujan deras turun. Suro dan keluarganya harus puas makan nasi aking bila musim paceklik tiba. Bertahun-tahun hidup dalam kekurangan membuat Suro resah. Ia sering melamun di beranda, menatap rembulan dan berpikir, "Sampai kapan aku hidup seperti ini? Sampai kapan anak istriku harus menderita?" Suatu malam, saat Suro pergi ke warung kopi di ujung desa, ia mendengar bisik-bisik para lelaki tua tentang Mbah Rahadi, dukun sakti di desa sebelah. Kabarnya, siapapun yang meminta bantuannya bisa menjadi kaya dalam waktu singkat. Suro penasaran. Rasa putus asa membuatnya berani menemui dukun itu, meski ia tahu risikonya bisa mengerikan. Malam berikutnya, Suro pergi menuju gubuk Mbah Rahadi. Rumah dukun itu terpencil di tepi hutan, dikelilingi pohon-pohon besar dan suara binatang malam. Ketika Suro mengetuk pintu, Mbah Rahadi langsung menyambutnya, seolah sudah tahu ia akan datang. "Mau apa kau, anak muda?" Suara Mbah Rahadi berat dan dalam, membuat bulu kuduk Suro meremang. Dengan suara bergetar, Suro menjawab, "Saya ingin kaya, Mbah, tolong saya." Dukun itu menatap Suro lama, lalu membuka sebuah kotak kayu, berisi boneka wayang berwajah seram. Boneka hitam itu tampak tua dan menyeramkan. Matanya seperti menatap balik. "Ini Wayang Suro," kata Mbah Rahadi. "Boneka ini sudah ada sejak zaman leluhur. Kau letakkan di altar keramat di dalam hutan sana. Setiap malam Jumat Kliwon, berikan ia tumbal. Awalnya hanya darah hewan, ayam hitam, kambing hitam, tapi makin lama ia akan meminta lebih." Suro menelan ludah. Ia sadar apa risikonya, tapi rasa ingin keluar dari kemiskinan membuatnya mengangguk. Malam itu juga, Suro membawa wayang pusaka ke altar di dalam hutan. Sebuah batu berlumut di bawah pohon beringin tua. Ia menyalakan kemenyan, menabur beras kuning, dan meneteskan darah ayam hitam. Setelah ritual selesai, Suro pulang membawa harapan baru di dada. Esoknya benar-benar terjadi keajaiban. Ladangnya subur dan hasil panen melimpah ruah. Tak hanya itu, pembeli berdatangan membeli hasil tani Suro hingga uangnya berlipat ganda dalam sebulan. Tetangganya memuji keberuntungan Suro, tapi Suro tahu semua ini bukan sekadar keberuntungan. Ia harus terus memberi tumbal agar wayang tetap memberinya harta. Setiap malam Jumat Kliwon, Suro masuk ke dalam hutan dan memberikan tumbal. Mula-mula hanya ayam hitam dan kambing. Dan setiap kali selesai ritual, rezeki seolah langsung mengetuk pintu rumahnya. Namun semua berubah ketika satu malam, selepas memberi tumbal kambing hitam, Suro mendengar bisikan di telinganya. Waktunya memberi darah manusia. Suro tersentak dan ketakutan. Ia berlari pulang dan berdoa hingga pagi, berusaha melupakan bisikan itu. Namun malam demi malam, bisikan itu datang lagi. Bayangan wayang seakan menari di matanya. Ia mulai dihantui mimpi anak, dan istrinya diseret makhluk hitam menuju altar. Harta dan kekayaannya makin berlimpah, tetapi Suro makin gelisah. Ia sadar bahwa perjanjian ini hanya bisa berakhir tragis. Ia sudah terlalu dalam, tak bisa mundur begitu saja. Suatu malam, saat anaknya Damar demam panas hingga menggigil,
Suro membuat keputusan mengerikan. Dalam keadaan setengah sadar dan terhipnotis bisikan Wayang, ia membawa anaknya ke sumur di belakang rumah dan menenggelamkannya hingga tak bergerak. Air sumur bergolak merah dan Suro menangis dalam diam. Tengah malam itu, Suro membawa tubuh kaku anaknya ke altar di hutan. Ia memercikkan darahnya ke Wayang hitam dan berlutut hingga matahari terbit. Ketika ia pulang, hartanya benar-benar melimpah. Uang bergepok, emas berkilauan, dan ladang makin subur. Tapi harga yang harus ia bayar terlalu mahal. Lastri, sang istri, hancur melihat anaknya meninggal tanpa sebab. Ia meratap hingga suaranya serak dan tubuhnya makin kurus. Ia mulai melihat bayangan damar di sudut-sudut rumah, mendengar suara tangisnya di malam hari. Setiap malam ia menjerit, hingga pada puncak keputusasaannya, Lastri gantung diri di belakang rumah. Suro hanya bisa terdiam di depan tubuh istrinya, air mata mengalir deras di wajahnya. Kekayaan di sekitarnya terasa hampa dan palsu. Malam demi malam berlalu. Suro makin sering melihat anak dan istrinya dalam mimpi dan bayangan di cermin. Ia bahkan merasakan hawa dingin dan desis aneh setiap kali melewati altar di dalam hutan. Ia tahu, cepat atau lambat, gilirannya akan tiba. Dan benar saja, pada malam Jumat Kliwon berikutnya, angin berembus kencang dan bisikan itu datang lagi. Sudah waktunya, Suro. Ia berjalan menuju altar dalam keadaan setengah sadar, membawa wayang di tangannya. Matanya kosong, tubuhnya gemetar. Pohon-pohon di hutan seakan berbisik dan menertawakannya. Sampai di altar, Suro menggantungkan seutas tali di dahan beringin tua dan melingkarkannya di lehernya. Sebelum melompat, ia sempat melihat wajah anak dan istrinya di mata wayang pusaka. Wajah mereka memancarkan amarah dan kesedihan. Lalu segalanya gelap. Pagi harinya, warga desa gempar menemukan tubuh Suro, tergantung kaku di pohon beringin. Wayang Suro tergeletak di tanah di bawahnya, berlumuran darah segar, dan seakan tersenyum menyaksikan tumbal terakhirnya. Hingga kini, altar itu tetap ada di dalam hutan. Tidak ada yang berani mendekat. Orang-orang percaya bahwa siapapun yang membawa wayang itu pulang akan diikuti kutukan turun-temurun. Kisah Suro dan keluarganya menjadi peringatan. Jangan pernah bermain-main dengan pesugihan, sebab harga yang harus kau bayar pasti nyawa dan penyesalan abadi. Demikian cerita malam ini di Gelap Bersama Eki. Semoga bisa menjadi pengingat bahwa ketamakan dan jalan pintas hanya membawa kehancuran. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Tetap waspada dan jangan pernah bermain-main dengan kegelapan. Selamat malam.